Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada lagi jejak digital terbaru yang menjelaskan bahwa kasus narkoba Vanessa didapat dari mantan pengacaranya saat di Surabaya. Dan hal itu mengerucut kepada satu sosok berinisial M yang mungkin bisa Anda tebak sendiri siapa dia. Hal ini diungkap oleh akun Interkini untuk menangkal tuduhan-tuduhan terutama dari pihak kubu Dodi dan kubu Tante Vanessa yang menyatakan bahwa Bibilah yang menjerumuskan Vanessa kepada narkoba. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Interkini. Di situ dijelaskan bahwasannya Vanessa Angel mendapatkan narkoba dari mantan pengacaranya. Dan hal itu juga disampaikan dan ditegaskan oleh seorang polisi yang memberikan keterangan melalui media Star Pro. Hal itu nampaknya saat kasus Vanessa tersandung narkoba di Jakarta Barat. Waktu awal-awal menikah dengan Bibi dan Gala masih kecil, Vanessa harus meringkuk di tahanan yang waktu itu juga bersama artis lain, yakni artis saya lupa namanya, tetapi sempat digigit tomcat segala macam. Dan disitulah ada juga jejak digital Vanessa Angel akui sanak yang dimilikinya didapat dari mantan kuasa hukum. Dan tuduhan-tuduhan terhadap Bibi Ardiansah dan yang sering dialamatkan kepada Bibi seperti oleh Farhad Abbas yang juga sering mengatakan keluarga narkoba dan lain-lain, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Dalam captionnya, akun Interkini menulis, "Nah, jelas banget di sini si tante tidak paham soal kasus obat-obat terlarang yang menjerat almarhumah. Dia tidak tahu obat itu antidepresan yang sudah lama didapat saat terkena kasus ITE. Obat itu juga resmi didapat dengan resep dokter. Hanya saja itu obat tidak boleh disimpan dan tidak boleh digunakan secara bebas. Karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka sekarang menyerang keluarga Pak Haji secara masif dengan label narkoba. Termasuk si buzzer Paul gila itu. Inilah perlunya para mimin up jejak digital. Itu bukan pembunuhan karakter. Akan tetapi tuduhan kalian itu sangat keji. Kalian minta kami hanya diam dan menonton drama kalian. Oh, tidak bisa. Kezaliman bukan untuk didiamkan, tapi dilawan. Saat kalian tersudut dengan jejak digital, kalian koar-koar, kita bayaran, dan hoax. Hello, ngaca dong. Dan itu di tag kepada seluruh keluarga Haji Faisal, Frans Faisal, Fadli, Fuji, Riris, Rizah Kuila, Sandi Arifin, kemudian seluruh kanal-kanal infotainment seperti KH, Seleb on Cam, Status Celebrity, Rumpi, Cumi-Cumi, Insta, Indigo, Insert, King Kuya, Venirus, dan lain-lain. Obat-obatan itu didapat dari si Milano, jadi nggak usah berlagak pilon. Kita juga tahu lo selalu di belakang layar. Nah, disitu jelas dikatakan bahwa Milano lah yang memberikan obat itu ke almarhum. Mungkin waktu itu almarhumah sedang depresi terkena kasus Surabaya.
aku lihat ya kenapa Pak Haji F itu semakin dinaikkan derajatnya, dikenal orang, rezeki banyak, anak-anaknya rezekinya berlimpah, terus udah gitu mendapatkan pasangan yang baik, pokoknya yang baik-baik lah. Dan juga masyarakat tidak menghujat, masyarakat tidak tidak ya oke lah, mungkin sebagian underestimate atau membulinya, tapi kan tidak separah, maksudnya tidak sampai aibnya dibuka orang. Kalau menurut aku sih mungkin karena satu, karena beliau sangat memuliakan anak yatim. Yang kedua, yatim piatu ya. Yang kedua adalah Pak F ini tidak banyak bicara, keluarga ini tidak banyak bicara, keluarga ini diam, tapi mereka melakukan hal-hal yang memang bisa membuat orang diam gitu kan, kalau menurut aku ya. Tapi kalau Pak D itu kan ya kita tahu sendiri ya, kalau aku nggak mau bahas itunya sih ya, tapi gue rasa orang ini sebenarnya orang baik gitu loh, cuma ada sesuatu yang membuat dia menjadi seperti ini gitu loh. Ya banyak lah mungkin alasan-alasan yang atau tekanan-tekanan gitu kan. Nah terus kayak anak-anaknya juga mendapat perlakuan tidak baik gitu kan. Kalau aku sih bilang itu bukan gimmick waktu tampil di acara TV ya. Kalau buat aku sih, aku sebagai orang tua pun nggak tega kalau anak aku digituin orang gitu. Cuma ya sudahlah, mungkin itu cara mereka, mungkin itu yang terbaik. Cuma aku pesen sama Pak D ya, Pak D, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi ya kita nih yang orang tua udahlah, kalau bisa kita buat yang terbaik buat anak, tapi belum tentu yang terbaik buat anak itu yang kita anggap terbaik buat anak itu terbaik buat mereka, menurut mereka. Jadi kalau menurut aku, mungkin anakmu memang tidak punya rezeki di entertain, mungkin rezeki mereka di tempat lain gitu loh. Dan buat aku lebih baik fokus ke situ aja. Mental health lebih perlu loh Pak. Jangan sampai terjadi sesuatu karena hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi ternyata sebenarnya itu sangat menyakitkan buat anak-anak kita. Itu ya Pak.